Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tika Permatasari dengan nomor pokok mahasiswa 104236008 dari program studi akuntansi Universitas Teknologi Digital. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai ekuitas pada perseroan terbatas. Nah, oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama itu ada dari pengertian. Nah, pengertian dari ekuitas itu sendiri itu merupakan hak atau kepemilikan atas aset perusahaan yang dimiliki setelah dikurangi dari semua kewajiban. Jadi, ekuitas ini tuh mencerminkan hak atau kepemilikan aset kekayaan bersih dari perusahaan yang dimilikinya gitu. Nah, di sini tuh saya akan membahas ekuitas dari perseroan terbatas. Sebelumnya, apa sih perseroan terbatas itu atau yang biasa disebut PT? Nah, PT itu merupakan badan usaha berbadan hukum yang modalnya itu terdiri dari saham-saham atau tanggung jawab pemegang saham terbatas sebesar nilai saham yang dimilikinya. Nah, adapun undang-undang yang mengatur PT itu ada dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang isinya itu tentang mengenai dari pembentukan, pengelolaan hingga pembubarannya. Selanjutnya ada karakteristik dan juga ciri-ciri dari PT itu apa sih? Nah, yang pertama itu PT itu berbadan hukum, yang artinya PT itu ada di bawah pengaruh undang-undang itu dan diatur oleh undang-undang. Terus PT itu juga menggunakan sistem saham, modalnya juga terdiri dari saham-saham gitu. Nah, terus adanya tanggung jawab terbatas, terus ada tujuan komersial, ada juga pengendalian kepemilikan dan juga tujuan komersial. Terus pembagian kekayaan juga. Nah, adapun jenis-jenis dari PT itu, yang pertama ada PT biasa, PT tertutup, ada PT terbuka atau bisa disebut TBK. Terus ada juga perseroan daerah dan juga perseroan negara atau persero bisa disebutnya ya. Selanjutnya ada komponen dari ekuitas. Nah, yang pertama itu ada modal. Nah, modal disetor sama dengan saham preferen ditambah saham biasa dikurang. Nah, adapun selisih dari saham biasa dan saham preferen itu sama disebutnya agio saham ya. Terus selanjutnya itu adalah beli tahan, ada juga saham treasury dan agio saham treasury, terus juga ada laba komparatif lain dan juga kepentingan dan pengendali. Nah, adapun persamaannya itu sebagai ekuitas sama dengan modal disetor ditambah laba ditahan ditambah laba komparatif lain dikurangi saham treasury terus ditambah kepentingan dan pengendali. Modal perseroan terbatas. Nah, modal itu kan sejumlah nilai atau nilai lainnya yang digunakan sebagai untuk pendanaan awal untuk mendirikan perusahaan atau menjalankan operasional perusahaannya. Nah, modal ini tuh diatur dalam PSAK nomor 50 tahun 2018 ada pada paragraf 11. Nah, adapun jenis-jenis modal itu yang pertama ada modal kontribusi. Jadi, modal ini tuh merupakan jumlah total yang dibayar untuk pada saham atau apa ya? Saham yang diberikan oleh pemegang saham kepada perusahaannya untuk operasional perusahaannya. Nah, modal itu berisi item-item dari sejumlah nilai par semua saham yang beredar. Nah, terus yang kedua itu ada modal yang diperoleh. Ini itu merupakan modal yang berkembang yang menguntungkan dari perusahaan dan yang tidak dibagikan. Jadi yang terus diinvestasikan pada perusahaannya aja. Nah, saldo laba ini tuh merupakan modal perusahaan. Selanjutnya ada saham nih. Adapun karakteristik saham itu yang pertama, kalau dalam hak pembagian proporsionalnya nih, yang pertama itu ada atas laba dan rugi. Jadi pemegang saham itu memiliki hak atas laba yang didapat perusahaannya biasanya tuh dibagikan dalam bentuk dividen. Namun kalau misalnya perusahaannya mengalami kerugian tuh si pemegang saham juga asetnya bakal turun gitu harganya. Nah, terus yang kedua itu ada dalam manajemen hak voting. Jadi dalam saham itu ada yang namanya RUPS atau rapat umum pemegang saham. Nah, jadi pemegang saham itu memiliki hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Terus yang ketiga itu atas aset saat likuidasi. Jadi kalau misalnya perusahaannya itu dilikuidasi atau dibubarkan, nah pemegang saham itu berhak juga menerima sisa aset perusahaan setelah semua kewajibannya dibayar. Lalu yang terakhir itu ada saat penerbitan saham baru dengan saham yang sama. Nah, jadi pemegang aset itu tuh memiliki hak untuk memesan atau membeli terlebih dahulu saham yang diterbitkan sebelum orang lain gitu. Yang kedua itu ada memiliki resiko kerugian yang besar. Jadi kalau misalnya perusahaannya tuh rugi nih saat likuidasi, pemegang saham itu mendapatkan hak terakhir gitu saat pembagian asetnya. Jadi memiliki resiko yang besar. Terus yang kedua itu tapi memiliki juga keuntungan kalau perusahaannya tuh untung itu naik. Nah, besar juga ya keuntungannya. Dan yang ketiga itu ada tidak ada jaminan menerima dividen kalau misalnya si perusahaannya itu dibubarkan atau likuidasi. Nah, adapun saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Kalau misalnya seperti ini, komponen ekuitas dan komponen lainnya itu harus dipisahkan. Nah, adapun contohnya tuh kayak saham diterbitkan dengan opsi atau waran. Adapun metode pengalokasiannya tuh ada dua ya. Metode yang pertama adalah metode proporsional. Nah, metode ini tuh digunakan kalau misalnya perusahaannya tuh dapat mengestimasi semua nilai wajar dari kelas saham. Jadi nanti nilai wajarnya tuh akan dialokasikan secara proporsional. Nah, berikut ada contoh dari saham yang diterbitkan oleh sekuritas lain menggunakan metode proporsional. PT DF akan menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai parnya itu sebesar 100 dan juga nilai wajarnya sebesar 600, serta 200 lembar saham preferen dengan nilai parnya itu sebesar 200 dan juga nilai wajarnya sebesar 1000 yang akan dijual dengan harga 400.000 nih. Nah, oke, di sini kita akan mencari tahu nih berapa sih bagian dari saham biasa dan saham preferen itu kalau dijualnya 400.000. Langsung aja kita hitung. Yang pertama itu kita akan mengkalikan
berapa lembar saham yang akan diterbitkan dengan nilai wajarnya nih. Jadi di sini ada saham biasa sebesar 500 lembar dikalikan dengan nilai wajarnya itu sebesar 600 sama dengan 300.000. Lalu nilai saham preferennya itu 200 lembar dikalikan dengan 1000 jadi 200.000, jadi totalnya itu ada 500.000. Nah, berarti saham biasanya itu ada sebesar 60% dan saham preferennya itu ada sebesar 40%. Oke, langsung aja kita alokasikan. Tadi kan harga jualnya itu 400.000 ya, 400.000 ya. Nah, kita alokasikan nih. 60% dari 400.000 itu berapa sih? Di sini kan ada hasilnya di 240.000. Terus 40% dari 400.000 itu berapa? 160.000. Kalau ditotalin kan sama ya, jadi hasilnya 400.000. Nah, setelah kita hitung, langsung aja kita ke pencatatan jurnalnya. Di sini tuh ada yang pertama di debitnya itu ada akun kas sebesar 400.000, lalu di akun kreditnya tuh ada saham preference sebesar 40.000. Dari mana sih? Nah, tadi kan saham yang akan didapat itu 200 lembar. Nah, dikalikan dengan nilai parnya 200, jadi 40.000. Terus ada akun agio saham beli preference itu tadi 160.000 dikurangi 40.000 sama dengan 120.000. Oke ya, akun selanjutnya ada saham biasa sebesar 50.000, perhitungannya sama kayak tadi. Dan juga ada agio saham biasa dari 240.000 dikurangi 50.000 sama dengan 190.000. Jadi jumlahnya sama ya, 400.000. Metode yang kedua adalah metode incremental. Nah, metode ini tuh digunakan kalau misalnya si perusahaan tuh nggak tahu nih kayak estimasi dari nilai wajar dari kelas saham atau sekuritas lainnya tuh berapa. Jadi kita akan menggunakan metode incremental. Nah, ini ada contohnya ya. Nah, contohnya di sini, PTDF akan menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai parnya itu sebesar 100 dan juga nilai wajarnya sebesar 600, serta 200 lembar saham preferen dengan nilai parnya sebesar 200 dan juga nilai wajarnya tidak diketahui nih, dengan harga jual sebesar Rp 400.000. Oke, langsung aja kita hitung. Pertama itu kita juga sama kayak tadi mengalihkan dulu berapa nilai yang akan diterbitkan dengan nilai wajarnya. Di sini diketahui kan yang itu ada saham biasa ya, jadi kita kalikan aja dulu. 500 lembar saham biasa tadi dikalikan dengan nilai wajarnya tadi sebesar 600 sama dengan 300.000. Saham preferennya itu tadi kan belum diketahui ya, jadi dikosongin dulu. Terus nilai pasarnya berarti 300.000. Nah, lalu kita langsung alokasikan aja. Nah, di sini tuh kan tadi harga terbitnya ada 400.000. Terus yang saham biasa itu tadi 300.000. Terus kita akan menghitung saham preferennya. Saham preferennya itu sama dengan 400.000 dikurangi 300.000 sama dengan 100.000. Jadi kalau misalnya metode itu kita menghitung dulu yang ada. Kalau misalnya ada, terus kalau misalnya udah ada, sisanya itu baru yang saham yang tidak diketahuinya itu. Nah, langsung aja kita ke pencatatannya. Di sini sama kayak tadi, kasnya ada di debit sebesar 400.000, lalu di kreditnya itu ada saham preferen sebesar 200 kali 200 sama dengan 40.000 dari yang nilai 4 tadi ya. Agio sahamnya itu sama dengan 100.000 dikurangi 60.000 sama dengan dikurangi 40.000 sama dengan 60.000. Lalu ada akun selanjutnya itu ada saham biasa sebesar 500 aja dikalikan dengan 100 sama dengan 50.000. Agio saham biasanya itu sama dengan 300.000 dikurangi 50.000 sama dengan 250.000. Maka hasilnya juga sama ya, akhirnya sebesar 400.000. Selanjutnya ada saham biasa atau common stock. Nah, dalam saham biasa ini tuh dapat memberikan pemegangnya tuh hak kepemilikan aset perusahaan serta hak suara dalam RUPS. Nah, kayak misalnya tuh menunjuk dewan direksi atau pengambilan keputusan penting lainnya. Nah, namun pembagian dividennya tuh bersifat fluktuasi dan juga dilakukan setelah pembayaran kewajiban dan juga setelah saham preference terpenuhi juga. Nah, jadi saham biasanya tuh memiliki resiko yang cukup tinggi karena kalau misalnya saat likuidasi pemegangnya tuh memiliki urutan terakhir untuk mengklaim hak aset sisa perusahaannya. Selanjutnya ada saham preferen. Nah, kalau misalnya dalam saham preferen ini tuh si pemegangnya tuh memiliki hak lebih prioritas dalam pembagian dividennya. Jadi pembagian dividennya itu juga secara tetap gitu atau fixed. Nah, tapi kalau dalam hak suaranya tuh kurang. Nah, namun kalau misalnya terjadi perusahaan likuidasi, si hak pemegang saham preferen itu lebih utama untuk mengklaim aset sisa perusahaan. Kadang juga ada saham preferen memiliki fitur tambahan seperti kayak dapat mengkonversi saham dan juga menunda dividen. Nah, ini ada contoh saham preferen. Nah, di sini tuh ada contohnya tuh PT MNO menerbitkan 5.000 lembar saham preferen dengan nilai parnya itu sebesar Rp300 dan dengan harga Rp1.000 per lembar sahamnya. Nah, maka kita akan mencatatnya atau menjurnalnya itu sebagai pertama ada akun kas. Nah, kasnya itu sebesar 5 juta. Dapat dari mana nih? Dari 5.000 saham preferen dikalikan dengan harganya itu adalah 1.000 per lembarnya, jadi 5 juta. Lalu akun selanjutnya yang ada di kredit adalah saham preferen sebesar 1.500.000. Nah, didapat dari mana? Dari 5.000 lembar saham itu dikalikan dengan nilai parnya sebesar Rp300, jadi 1.500.000. Lalu akun selanjutnya yang ada di kredit adalah agio saham preferen. Nah, selisihnya tuh kan dari 5 juta sama 1.500.000 adalah sebesar 3.500.000. Oke, selanjutnya ada saham Trisuri. Saham Trisuri itu merupakan saham yang diperoleh kembali atas saham yang telah diterbitkan sebelumnya. Namun saham Trisuri itu tidak akan tidak akan mengurangi ekuitas. Terus keuntungan atau kerugiannya pun tidak akan diakui dalam laba rugi. Nah, ini berikut ada contoh soalnya.
PT JKL akan menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan nilai parnya itu sebesar 200.000 dan pada harga sebesar 500.000 per share atau per lembarnya. Sebagai informasi tambahannya, PT JKL itu memiliki laba ditahan sebesar 20 juta. Oke, yang pertama kita tuh akan mencatat dulu nih yang dimiliki total ekuitas yang dimiliki perusahaannya. Di sini tadi kan saham biasanya tuh sebesar 4 juta, dari mana? Dari 20.000 lembar dikalikan 200 nilai pada tadi sebesar 4 juta. Terus akumulatif itu ada agio saham biasanya sebesar 6 juta. Nah, itu dihitung dari tadi kan yang akan diterbitkan itu 20.000 saham. Nah, dikalikan dengan tadi pada per share-nya itu sebesar 500, jadi 10 juta. Maka agio saham itu 10 juta dikurangi 4 juta sama 6 juta. Terus perusahaan juga memiliki laba ditahan sebesar 20 juta, maka total ekuitas yang dimiliki perusahaan saat itu adalah sebesar 30 juta. Oke, pada tanggal 2 Januari, nih PT JKL tuh mereakuisisi saham sebanyak 5.000 lembar dengan harganya tuh sebesar 700. Nah, di sini kita akan mencatat saham presumpsinya sebesar 3.500.000, terus kasnya juga sebesar 3.500.000 pada kredit ya. Dimana dari tadi kan 5.000 lembar dikalikan 700. Oke, berarti total ekuitas perusahaan saat ini itu adalah sebanyak 26.500.000 tadi kan. Terus pada tanggal 2 Maret, PT JKL tuh menerbitkan kembali 500 lembar saham treasury-nya dengan harga Rp 1.000. Maka kita akan mencatatnya, kasnya itu sebesar 500.000, terus saham treasury-nya itu sebesar 350.000 dan agio saham treasury-nya sebesar 150.000. Karena ini kita mengalami keuntungan ya, kan harganya naik nih sebesar 150.000 dimasukkan kepada akun agio saham treasury. Nah, pada tanggal 2 April, PT JKL tuh menerbitkan kembali 500 lembar saham dengan saham treasury-nya dengan harga sebesar 600. Berarti turun nih harganya, kan kita akan mencatat kasnya itu sebesar 300.000, terus agio sahamnya tadi 50.000 dan saham treasury-nya sebesar 350.000. Berarti agio saham yang kita miliki itu berkurang kan tadi, maka sisanya itu ada 100.000 lagi agio saham treasury-nya. Nah, selanjutnya pada tanggal 2 April, PT JKL itu menerbitkan kembali saham treasury-nya sebanyak 1.000 lembar dengan harga 550. Maka di sini kita akan mencatatnya kan berarti saham treasury-nya itu sebesar 700.000. Nah, di sini kita akan mencatatnya kas di debitnya itu sebesar 550.000 ditambah agio saham treasury-nya sebesar 100.000 dan juga laba ditahan. Kita akan melakukan laba ditahan dikarenakan agio saham treasury-nya sudah habis ya. Laba ditahannya itu sebesar 50.000. Nah, jadi di sini tuh semua keuntungan atau kerugian yang ada pada saham treasury itu dimasukkan kepada akun agio saham treasury ya, dan tidak akan mempengaruhi laba atau rugi pada ekuitas nanti. Yang terakhir adalah dividen. Nah, dividen itu kan merupakan pembagian keuntungan kepada para pemegang saham. Adapun jenis-jenis dividen itu biasanya diberikan dalam bentuk dividen kas, ada juga dividen properti, ada juga dividen likuidasi, dan juga dividen saham. Nah, kebijakan pembagian dividen itu diputuskan oleh Dewan Direksi dan harus disetujui pada saat RUPS. Adapun besar kecilnya itu tergantung pada laba perusahaannya ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materinya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.